Industri kulit ini industri yang sangat menjanjikan karena dari satu lembar kulit mentah itu kita akan memperoleh manfaat minimum 5 kali lipat. Kita membeli kulit mentah dalam satuan kilogram yang harganya berkisar antara 10.000 sampai 11.000 per kilogram. Satu lembar kulit itu bisa mencapai 35 sampai 40 kilo dan bila dihitung dengan satuan square feet itu antara 40 sampai 50 square feet. Untuk proses penyamakan kulitnya, yang pertama tentu kita mulai dengan kedatangan kulit mentah atau yang sering disebut sebagai raw material. Raw material ini pada saat kulitnya masih segar tidak bisa langsung diproses, tetapi harus dilakukan proses preservasi dengan menggunakan garam kerasa dan ditambah antibakteri untuk menghilangkan kelembapan yang ada di dalam kulit. Setelah kulit dilakukan preservasi kurang lebih 7 hari minimum, kemudian kulit sudah siap untuk dilakukan proses soaking laming. Proses soaking adalah proses untuk membasahi kulit kembali, menghadirkan kelembapan kembali ke dalam kulit dengan menggunakan air plus wetting agent supaya air dan wetting agent itu bisa masuk ke dalam kulit sehingga kulit menjadi segar kembali. Maka kulit akan memiliki daya absorb yang tinggi terhadap chemical-chemical yang akan kita masukkan berikutnya. Liming, yang prosesnya adalah membuat kulit itu bulunya rontok, penampangnya menjadi plumping 3 sampai 5 kali lipat. Setelah proses liming, maka kulit akan di-split, akan dibelah. Penimbangan berat kulit untuk menentukan berapa banyak chemical yang akan digunakan untuk proses itu. Yang umum menggunakan kromium. Kemudian proses basifying, yaitu mematangkan supaya krom ini tidak pergi dari kulit. Setelah selesai, maka bahan yang tadinya kulit mentah akan berubah menjadi bahan yang namanya wet blue. Bahan baku awal dari semua jenis artikel yang akan kita buat. Setelah wet blue, kita masuk ke dalam pengukuran ketebalan dan pengukuran lebar area. Kemudian kita simpan di gudang. Proses pewarnaan di dalam drum yang dimulai dengan proses serut untuk men-setting berapa tebal yang ingin kita buat. Kemudian kita akan masuk ke dalam drum dengan proses yang bernama rechroming dan retanning. Termasuk di dalamnya proses dyeing, pewarnaan, dan proses fat recoloring, yaitu proses memberikan minyak-minyak sintetis sehingga kulit menjadi soft, lembut, kembali seperti waktu hewannya masih hidup. Setelah proses itu selesai, kita akan melakukan piling, hose up, ditumpuk dalam waktu paling cepat 2 kali 8 jam. Jadi bisa overnight, bisa 8 jam kali 2. Setelah itu akan dilakukan proses setting out, yaitu membuang kadar air di dalam kulit dengan cara menekan dengan mesin yang berputar, kemudian areanya akan kembali lebar dan kadar airnya berkurang. Setelah proses setting out, kita akan lakukan proses wet vacuum, yaitu kita letakkan kulit di meja panas agar airnya menguap, kemudian kita vakum. Setelah itu drying, bisa menggunakan tenaga matahari maupun dengan tenaga pemanas yang kita buat sendiri pada saat musim hujan atau matahari sudah tidak terang lagi. Kemudian setelah proses drying akan dilakukan proses stacking. Stacking adalah melemaskan kulit supaya fiber-fiber kulit itu hidup kembali. Kemudian spraying, pewarnaan terakhir yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama dust binder, itu untuk menahan debu-debu dari balik kulitnya. Kemudian proses base coat, pewarnaan dasar, kemudian seasoning coat,
Dan yang terakhir adalah top coat. Ini memberi karakteristik pada kulit, tahan gores, dan lain sebagainya. Kemudian akan kita lakukan proses embossing. Embossing adalah memberi corak pola pada tekstur kulit. Setelah itu baru di stacking kembali dan kulit siap dipasarkan. Saat ini kapasitas produksi kita setting pada angka 200 sampai 250 ribu square feet per bulan untuk finish good, dan untuk pengolahan kulit mentahnya kita targetkan bisa mencapai 100 sampai 150 ton per bulan. Untuk bahan baku kulit mentah, sourcing kita ada 2. Yang dari peternakan sapi di Pasir Tengah, merupakan bagian dari unit perusahaan Widodo Makmur Perkasa. Dan untuk kulit-kulit lokal, kita membeli kulit dari peternak-peternak lokal. Untuk pemasaran, kita masih fokus untuk industri-industri sepatu lokal, maupun untuk industri sepatu yang memproduksi sepatu-sepatu premium, yang mereka akan ekspor ke negara-negara Jepang, Malaysia, Thailand, dan sebagian Eropa. Dan kita harus mengembalikan pamor itu bahwa kulit sapi Jawa adalah the best raw material in the world.